Nah, kita bahkan sebagai seorang beginner gitu ya di dunia pentest, kita bisa tahu nih deskripsi exploit-nya Bluecap itu apa sih itu. Nah, Respot kita bisa dibilang secara apa ya penggunaan kita user friendly dan kita bisa memahami flow dari jalan exploit tersebut tuh dari begin to present testing sampai dengan dia bisa lakukan exploit bagaimana. Nah, kita bisa lihat nanti detect surface-nya si Richbot gitu. Ini sekilas tentang plugin si Richbot khusus skenario ransomware. Nah, tidak akan lama-lama lagi, misalkan kita pengen ngejalanin skenario ransomware gitu ya, ransomware full exploitation lah ya misalkan. Saya akan mendemokan betapa mudahnya jalankan Richbot gitu ya. Di sini kita cukup masukin attack targetnya aja. Seperti yang kita tahu di sini, kalau kita lihat Metasploitable adalah IP-nya 192.168.44.132. Jadi kita cukup masukin IP-nya Metasploitable saja, 432. Nah, terus kita masukin IP-nya si Windows Server yang akan kita lakukan exploitation. Ini kita bisa lihat di sini ya IP-nya 192.168.44.130, IP-nya si Windows Server. Kita bisa input di sini. Oke, setelah kita sudah input attack targetnya 192.168.4132 dan 130. Nah, di sini kita bisa lakukan ini ya, dump aset table tersebut. Jadi misalkan kalau asetnya itu ternyata vulnerable terhadap serangan exploit ransomware, maka nanti secara otomatis Richbot bakal coba gini akses ke sel target gitu. Dan dia akan otomatis jalankan payload-nya gitu. Dan di sini kita juga punya fitur task scheduling. Jadi di sini ketika kita mau melakukan scheduling task, entah itu run now, run once, weekly, or maybe monthly, nah kita bisa set semua di sini, tergantung daripada kebutuhan scheduling task kita, mau kapan, di mana, dan di waktu jam berapa, kita bisa set semua di sini. Tapi karena kita mau lakukan real life demo, maka saya akan run now saja, gitu. Dan task policy-nya ini kita bisa setel user intervention-nya, mau itu yang auto decision ataupun user decision. Jadi di Richbot ini kita punya opsi. Jadi ketika kita jalan exploit di Richbot, kita nggak benar-benar serta-merta lakukan exploit secara masif tanpa confirm dari si user atau si sistem admin yang menjalankan Richbot. Kita bisa milih konfigurasi auto decision ataupun user decision. Once ketika kita menggunakan user decision, ketika Richbot menjalankan exploitnya, dia bakal nanya ke kita, oke, ada serangan kerentanan di misalkan di kita punya Samba protokol di Linux server. Ada serangan misalkan di kita punya Windows Plane Spooler services Windows Plane-nya misalkan ada yang bisa dilakukan exploit. Nah, itu si Richbot bakal nanya ke kita, boleh nggak nih di-exploit atau tidaknya? Gitu. Jadi kita bisa milih mau yang user decision atau auto decision. Kalau auto decision, ini maka otomatis nanti si Rich Brain atau si otaknya Richbot sendiri yang bakal jalanin exploit-nya secara automatically tanpa bertanya lagi ke kita. Kalau kita pilih yang auto decision. Dan di state level ini, kalau kita pernah main Nmap state level, itu kan kita punya opsi tuh, mau seberapa lama kita lakukan probing scan ke sistem target. Gitu. Apakah mau kita benar-benar very stealthy, medium, atau normal, biasa aja di Nmap. Nah, kita bisa atur juga di Richbot ini. Kalau kita mau ke yang intermediate, yang tengah-tengah, atau mungkin kita mau yang stealthy, yang probing scan-nya itu lebih banyak gitu ya, lebih menyeluruh gitu ya scanningannya. Nah, kita bisa atur di stealth level ini. Atau mungkin kita punya DevSecOps connector like Jira or GitLab. Kita pengen lakukan integration ke Richbot sebagai tools vulnerability open ticket. Nah, kita bisa integrasi ke DevSecOps platform tersebut. Gitu. Atau mungkin Jenkins gitu ya. Kita pengen melakukan API parsing ke Jenkins, itu kita possible. Itu kita lakukan di Richbot ini. Gitu. Dan di information recon. Nah, di information recon ini kita bisa set gitu ya. Kalau kita sebagai seorang pentester, kita pasti nggak lepas dari fase reconnaissance. Ini adalah fase yang sangat menarik ketika kita pentest. Baik kita melakukan active scanning, passive scanning, atau mungkin proactive scanning. Kita bisa atur semua di sini, host probing-nya, recon time mode-nya, minimal rate, max rate, rate, scan type-nya kita bisa pilih. Mau TCP synchronize, TCP acknowledge, TCP fin, null, connect, atau ODP. Nah, kita bisa atur semua di sini.
Dan recon strateginya pun kita bisa pilih. Apakah kita mau reconnaissance yang fast scan, yang cepat-cepat harus selesai scanningannya, full scan yang lebih menyeluruh, atau tengah-tengah, optimized scan. Gitu. Nah, kita bisa atur semua di recon strategy ini. Atau mungkin kita pengen spesifik, gitu ya, scanning ke port-port tertentu. Jadi kita pengen spesifik, nggak cuma common TCP port, kita pengen spesifik misalkan ke vulnerable port, gitu ya. Atau mungkin ke custom port, gitu ya, yang spesifik kalau kita punya port service application yang pengen lakukan testing, ini possible untuk kita lakukan. Tapi kalau kita nggak mau pusing-pusing, semua port pengen di testing, ya kita bisa pilih all port, gitu, all port di testing. Nah, di sini ada exploitation menu. Nah, exploitation menu ini kita dikasih risk control di riskbot. Jadi sebenarnya kita di riskbot ini nggak benar-benar destruktif. Kita bisa pilih exploit-nya itu ketika kita jalan exploit, apakah risk control itu possible impact atau no impact. Jadi ketika kita menggunakan risk control yang possible impact, maka otomatis riskbot akan menggunakan exploit-nya yang high to critical. Dan terjadinya downtime service itu mungkin ada, tapi nggak sampai dengan sistem itu benar-benar mati ya. Itu error sampai dengan ke kernelnya. Itu sampai blue screen, kita nggak separah itu sih. Gitu. Tapi ketika kita menggunakan low impact, maka otomatis exploit yang digunakan itu sudah pasti ya medium to low. Gitu. Dan kemungkinan terjadinya down memang kecil kalau kita pilih no impact. Cuman ketika kita melihat hasil resultnya, itu ketika kita lihat breakdown di exploit-nya itu nanti bisa dibilang mungkin hanya exploit yang medium ya, atau yang low, atau mungkin informational only gitu. Tapi kalau kita pengen yang full scanning, kita bisa pilih yang possible impact gitu. Dan kita di sini dikasih itu brute force menu. Jadi kalau kita pengen lakukan dictionary worthless attack custom target, kita pengen lakukan exploit custom target gitu ya dengan brute force methodology, ini possible untuk kita lakukan. Dan ketika kita pengen memperbanyak wordlist-nya series bot untuk kita testing database kita, gitu ya. Plus kita pengen lakukan pivot attack custom target, gitu ya. Nah, ini possible untuk kita lakukan. Tinggal kita pilih brute force methodnya apakah password guessing atau password spray, gitu. Dan kita bisa spesifik nih ke service application yang berjalan. Itu apakah kita spesifik ke SSH, Telnet, SNMP, SMB, RDP, MySQL, atau Oracle, atau InfluxDB atau DB itu, kita bisa enable dan disable aja service type-nya. Nah, ini yang menarik dari riskbot. Biasanya ketika kita pentest manual, ketika kita exploit dan post exploitation, biasanya post exploitation itu adalah fase yang cukup rumit buat pentester. Ketika dia pengen melakukan persistent cell custom target, sedikit pentester yang bisa mendeteksi ya. Apalagi kalau signature rules-nya si exploited defender tersebut up to date gitu ya. Ya, itu kan mungkin akan terbilang cukup rumit ya bagi kita seorang red team assessment gitu ya. Nah, di spot ini kita menyediakan automatic lateral movement attack yang kita bisa range of lateral movement targetnya, maksimal exploited host, dan lateral movement depth-nya mau seberapa dalam lakukan lateral movement attack-nya, dan apakah kita mau sampai dengan ke serangan private escalation, sampai dengan kita deep ke dia punya database-nya, atau mungkin kita pengen lakukan persistent cell. Jadi kita pengen remote cell, kita pengen bangun malicious script sendiri gitu ya, yang tadi menggunakan PowerShell dengan skenario Mimikatz yang sempat disinggung pas semi di awal gitu ya. Atau mungkin kita pengen buat shell script, kita pengen exploit Linux server based on dari kita punya shell script, atau mungkin dari shell script tersebut kita manggil payload-nya Python bytecode untuk kita jalanin remote shell ya, custom target, itu possible untuk kita lakukan. Gitu. Biasanya tim-tim security engineer yang menggunakan Disput, mereka hobi banget nih menggunakan menu exploitation dari Disput. Jadi mereka bisa upload malicious script-nya dan nanti dia tinggal jalanin. Gitu. Jadi once ketika Disput berhasil lakukan lateral movement, nah nanti di proses escalation-nya dia tinggal jalanin tuh malicious script kita. Gitu. Itu possible kita lakukan di Disput. Tapi ini karena kita demo singkat, jadi kita akan langsung aja buat kita jalanin. Ini saya akan coba run. Oke, langsung testing. Save dulu.